Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita masuk berikutnya, yaitu mencoba memahami pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW dari kitab atau buku yang berjudul Syama'il, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Kita sudah sampai di hadis ke-6, hadis kelima ya. Hadis kelima di bab 1, yaitu tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Dengerin ya. Samil. Ayo. Hadis yang ke-6 ini panjang nah. Jadi Abi bacain terjemahannya aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Nah, ini sudah ya tadi ayat di hadis-hadis sebelumnya. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Jadi nggak paling tinggi tapi nggak paling pendek di antara kaumnya. Rata-rata. Rambutnya tidak keriting bergulung, keriting meringkel gitu. Tapi tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Ya, ikal bergelombang. Ya, itu namanya ikal bergelombang. Dia enggak, kalau keriting tuh meringkel, kan? Kalau ikal tuh dia melengkung-melengkung, tapi kayak gelombang, lengkungannya besar. Badannya tidak gemuk. Oh, badannya tak gemuk. Ya. Dagunya tidak lancip. Dagunya nggak lancip. Dan wajahnya tidak bundar. Jadi nggak bundar, nggak bulat, bundar. Kan macam-macam nak. Muka orang ada yang bulat, bundar, ada yang bulat telur, agak lancip, ada yang agak kotak. Ada yang dagunya lancip. Lancip bukan berarti lancip kayak pisau ya. Lancip artinya dagunya jadi bentuk wajahnya tuh kayak telur. Umumnya orang dagunya lancip tuh bentuk wajahnya kayak telur. Telur tuh kan bulat di atasnya agak besar, tapi begitu bulat yang satu di bawahnya dia agak lancip, agak tajam. Nanti kalau lihat orang yang model begitu Nabi kasih tahu nah. Ya, mana yang lancip, mana yang bulat, ya, mana yang agak kotak ya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Tuh, kulit Rasulullah tuh putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Matanya hitam. Maksudnya yang di tengah-tengah hitamnya tuh hitam. Karena kan ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hijau. Rasulullah yang hitamnya tuh hitam pekat. Jadi sama kayak kita. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Tuh, bulu matanya lentik. Karena umumnya orang Arab bulu matanya memang lentik. Bahunya bidang. Bahunya bidang. Bahunya bidang itu artinya bahunya yang bilang apa? Bahunya kekar, ya, kekar dan besar. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat, Jadi ada bulu dadanya dari dada sampai ke pusar. Nah, iya, nah disebut memanjang. Bulu dada yang nggak panjang
Apa yang dibilang nggak panjang? Rambut itu. Itu rambut. Nah, jadi bulu dada, dari dada sampai ke pusar. Kenapa? Hah? Iya, ini kan hadisnya beda. Tapi kan ada beberapa tambahan yang baru. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal, ini juga sudah. Bila beliau berjalan dengan tegap, seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Tambahannya jalannya tegap. Ya. Dadanya tegap, nggak bungkuk. Seperti itu. Berjalan dengan tegap, ya kan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling tuh. Yang kemana bilang, ya Rasulullah, kalau dipanggil, ya Rasulullah, nggak nengok ini doang, tapi badannya betul-betul diputar. Jadi menghargai orang namanya. Jadi nggak cuma nengok, menghargai orang dengan cara apa? Benar-benar dihadapinya, ya. Sampai bukan hanya wajahnya yang ketemu, tapi juga bagian depan seluruh badannya itu saling berhadapan. Kemudian di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Di antara kedua bahunya, ya, itu ada tanda kenabian di belakang, di punggungnya. Itu ada tanda kenabian. Nah, ada yang riwayat mengatakan tanda kenabian itu berupa tanda, ya, kayak warna merah ya, Mi, ya? Bukan kayak tanda, nggak disebutin sih tandanya tuh kayak apa, nah, tapi ada kayak tanda gitu. Ada tanda. Orang memahami ini kalau tanda kayak misalnya ada kayak bercak merah atau kayak bercak hitam gitu, seperti itu. Pokoknya ada tanda. Nanti kalau tandanya seperti apa, itu nanti kita pasti akan ketemu di hadisnya kalau ada disebutkan. Kemudian beliau makanya di beberapa kisah, ya, ketika ada orang-orang Yahudi, yang orang Nasrani yang mendengar berita tentang kenabian Rasulullah itu, kadang-kadang untuk membuktikannya, mereka minta diperlihatkan tanda kenabian atau sengaja melihat. Kayak kisahnya Salman ya, Mi, ya. Salman atau siapa gitu di antara sahabat yang ketika dia dengar ada nabi di kota Madinah apa waktu masih di Mekah, kemudian dia datangin ke kota itu, lalu kemudian begitu dikasih tahu itu orangnya, dia lihat ciri-cirinya dulu, oh ya benar orangnya baik segala macam, tapi tinggal satu tanda, ada tanda kenabian di punggungnya, karena diberitakan di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka kemudian ketika dia bertemu papasan sama Rasulullah dengan sengaja gitu kan, beliau dia ngebuka kain yang menutup bahunya Rasulullah SAW sehingga kelihatan tuh tanda kenabiannya. Baru kemudian dia yakin ini benar-benar Rasul, karena semuanya ada lengkap udah tandanya, ya. Kalau nggak salah ingat, dia kayak tanda merah gitu, jadi kayak ruam tapi merah dia. Tapi nanti kita cek lagi ya, itu seingat Abi. Kemudian beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Tuh ciri berikutnya ada. Rasulullah itu, ini budi pekertinya nih, memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Artinya apa? Rasulullah itu baik, senang berbagi. Senang berbagi, nggak pelit. Ngerti nggak? Bang Syamil? Beliau senang berbagi. Beliau yang paling pemurah, kata hadis ini. Kemudian berikutnya, ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang.
Artinya apa? Rasulullah nggak pernah bohong, nak. Ya, Rasulullah itu nggak pernah berbohong. Sekalipun nggak pernah dia berbohong. Itu makanya Abi selalu bilang, ya, salah satu dosa besar itu adalah berdusta atau berbohong. Ya, bahkan dia setelah syirik dan durhaka kepada orang tua. Peringkatnya peringkat 3. Bayangin dosa besar yang namanya dusta atau berbohong. Tambah lagi apa? Berdusta atau berbohong itu salah satu ciri kemunafikan. Ciri orang munafik. Berdusta itu berbohong. Bohong. Enggak, di antara dosa besar, kan dosa besar yang disebutkan di beberapa hadis ada 10. Yang pertama yang paling besar itu syirik. Yang kedua itu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga itu berdusta atau berbohong. Artinya berbohong itu dosanya besar banget karena peringkat 3 dia. Selain juga berdusta atau berbohong itu salah satu tanda-tanda orang munafik. Keempat. Ya, keempat membunuh. Itu nanti, ya. Jadi nggak boleh, nak, berbohong, ya. Karena berbohong itu bikin kita nggak tenang. Orang kalau udah berbohong, maka dia nggak akan selesai, nak, berbohong sekali. Dia akan berbohong yang kedua kali untuk nutupin kebohongannya yang pertama. Misal nih, Khalifah bohong. Nah, karena Khalifah bohong, Khalifah nggak tenang. Karena nggak tenang, kenapa nggak tenang? Takut ketahuan kebohongan yang bohongnya Khalifah. Nah, supaya bohongnya nggak ketahuan, dia bohong lagi buat nutupin biar bohongnya yang pertama nggak ketahuan. Dia udah bohong 2 kali, nggak tenang. Kenapa? Kalau bohongnya yang kedua ketahuan gimana? Akhirnya dia bohong yang ketiga buat nutupin bohong yang kedua. Akan terus berbohong. Itu makanya nggak boleh berbohong. Ya, betul, kayak Alisa. Jadi berbohong itu kita nggak akan pernah berhenti untuk berbohong kalau kita sudah berbohong. Karena kita akan berbohong untuk nutupin kebohongan kita yang pertama dan seterusnya. Ya, kayak Alisar, kayak Zohre Hatun, ya kan? Ya, jadi makanya jangan bohong. Kalau ditanya, ya kan, sampein, bilang apa yang benernya, jangan diada-adain. Ya, nak, ya. Bang Syamil. Itu yang berikutnya. Ini masih hadis yang sama nih, nak. Masih satu hadis yang sama. Lalu apa kata Rasulullah? Kata dalam hadis ini disebutkan lagi. Ya. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Tuh, Rasulullah tuh lembut, nak. Nggak kasar, nggak keras, songong. Nah, enggak. Rasulullah tuh kata-katanya lembut, perilakunya juga lembut sama orang, nggak keras, nggak kasar. Apalagi sama yang lebih tua dari dia, lebih lembut lagi, nggak akan kasar, hormat, sopan, santun. Sama yang kecil dia sayang. Makanya di sini disebut lembut dan beliau ramah dalam pergaulan. Ramah, artinya ramah dalam pergaulan itu artinya apa? Dia selalu mendahului kebaikan. Itu salah satu bentuk keramahan dalam pergaulan, itu selalu mendahului kebaikan. Misalnya ketemu, sebelum orang salam, dia salam duluan, Assalamualaikum. Jarang, ya. Atau bahkan mungkin nggak pernah Rasulullah ketemu orang dulu yang Assalamualaikum baru Rasulullah jawab. Tapi selalu Rasulullah yang mulai Assalamualaikum, yang negor duluan. Tuh, ramah namanya. Di antara bentuk keramahan apa? Senyum. Jangan jutek, ya. Jangan mukanya ditekuk, ya. Kayak orang sebel, kayak orang marah. Ya, Rasulullah tuh ramah. Kalau diajak ngomong, dihadapkan wajahnya sama orang yang diajak ngomong.
bukan sambil miring gini orangnya di sini. Apalagi ada orang ngomong tidur. Itu diantara etika adab dalam pergaulan. Ya, bentuk keramahan tuh mendengarkan orang yang lagi dia ngajak ngomong sama kita. Itu bentuk keramahan dalam pergaulan. Didengerin. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu lembut, ya, dia nggak kasar. Kalau bahasa Al-Quran itu azillatin 'alal mu'minin atau ruhama'u bainahum, ya, berkasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Lihat kan semalam Osman, ya, dia bisa keras sama orang kafir, sama orang zalim. Tapi kalau sama orang yang gak zalim, sekalipun dia orang kafir, itu anak kecil digendong sama dia. Padahal orang kafir. Terus ibu-ibu yang ketakut, itu gak usah takut, kalian dalam perlindungan kami. Lihat gimana dia sama Konggar, ya kan? Ketika sudah masuk Islam, walaupun dia sebelum masuk Islam zalimnya bukan main. Sampai siapa? Bamsi kan bilang, ketika terkait Konggar, Bamsi atau Gundus kan, dia bilang, kau memberikan atau kau memiliki kelembutan di Osman. Kau memberikan kelembutan kepadanya. Ketika Konggar habis melukai Onur kakaknya. Kan ketika yang lain pada mau nginin dia kan, kata Osman jangan. Termasuk ke pamannya kan, walaupun sudah jahat kayak apa, tapi dia nggak mau numpahin darah sesama orang muslim selama dia tidak berbuat zalim dan nggak bertentangan ketika menghukumi, juga nggak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi lembut, bukan lembut tapi bukan berarti lelembut gitu. Lembut bukan berarti kemudian nggak berani. Dia berani ketika harus berhadapan dengan musuh. Tapi ketika sama yang bukan musuh, dia baik, dia ramah. Apalagi kata hadis ini, barang siapa yang melihatnya, kata hadis ini, pastilah akan menaruh hormat padanya. Tuh, jadi ngelihat Rasulullah aja, Nina, belum ngobrol, belum bergaul sama Rasulullah, baru lihat aja. Ya, lihat gimana dia bersikap, ya, lihat dia berjalan, itu pasti hormat pada dia. Itu makanya ketika Rasulullah hijrah, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terus dia kan pidato tuh ya, begitu nyampe. Abi pernah sampai nggak? Ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu kan nggak istirahat, dia kemudian berpidato. Semua orang ngumpul tuh se-Madinah, bukan hanya kaum muslimin, tapi termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di kota Madinah. Karena di kota Madinah tuh macam-macam orang yang punya agama ikut ngumpul. Rasulullah pidato. Ketika Rasulullah berpidato gitu kan, salah satu yang ikut ngumpul di situ pendeta Yahudi, namanya Husain, yang nanti ketika dia masuk Islam dikasih nama, diganti namanya jadi Abdullah bin Salam. Nah kemudian salah satu dikenalnya Abdullah bin Salam itu dari hadis yang setelah peristiwa dia dengar pidatonya Rasulullah SAW. Dia yang meriwayatkan pidatonya Rasulullah ketika baru sampai di Madinah. Nah Abdullah bin Salam itu, ya, ketika dia ngelihat Rasulullah baru datang, terus kemudian dia pidato, apa kata dia? Sungguh tidak aku lihat pada wajahnya ciri-ciri seorang pendusta. Tuh bayang. Baru melihat doang.
dia udah bisa bilang ini bukan pendusta. Dan ungkapan itu nunjukin bahwa Abdullah bin Salam hormat. Ya. Walaupun dia baru lihat doang. Apalagi kata hadis ini, barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, pernah kumpul, pernah ngobrol sama Rasulullah gitu, kemudian kenal padanya, tentulah dia akan mencintainya. Siapa yang pernah ngumpul, pernah ngobrol, pernah bergaul sama Rasulullah gitu, pasti dia akan mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena tadi kebaikannya, kelembutannya, keramahannya, kasih sayangnya, kesopanan dia, akhlak dia, pasti orang akan mencintai dia. Lalu apakah lagi? Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, nih. Jadi kalau ada orang yang menceritakan sifat Nabi, pasti dia akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya, sebelum dan sesudah ini orang yang seistimewa beliau. Jadi kalau ada orang nih nyeritain, kayak kita kan Abi sering kan kadang lagi ngobrol sama Umi, kadang sama kalian, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ketika nyeritain sifat Rasul tuh, ini kok luar biasa banget gitu. Belum pernah ketemu ada orang kayak begini nih, sebelum dan sesudah, sebelum Rasulullah maupun setelah Rasulullah ya. Maksudnya sebelum generasi Rasul atau setelah generasi Rasul. Sebelum Rasulullah lahir maupun setelah Rasul lahir, belum pernah ada orang yang punya perilaku, punya sifat seperti Rasulullah. Kalau dibilang belum pernah, berarti apa? Bahkan para nabi yang lain pun berbeda. Rasulullah itu berbeda. Makanya Rasulullah bilang apa? Di antara ucapan Rasulullah di awal itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kan ketika kita ngaji belajar tentang akhlak, habis sampai hadis itu kan, innama bu'istu, dan sungguh aku diutus, diangkat menjadi nabi, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak mulia. Jadi Rasulullah itu diangkat jadi nabi untuk nyempurnain, yang disempurnain itu akhlak mulia. Jadi akhlak yang sebelum nabi udah ada akhlak mulia. Akhlak mulia siapa? Akhlak mulia Nabi Isa, akhlak mulia Nabi Yahya, akhlak mulia Nabi Zakaria, akhlak mulia Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas, Nabi Daud, ya kan, Nabi Nabi Sulaiman, akhlak mulianya Nabi Zulkifli, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kan para nabi-nabi itu kan akhlaknya mulia. Tapi Rasulullah bilang, innama bu'istu liutammima. Aku ini diangkat menjadi nabi untuk menyempurnakan semua akhlak mulia yang sudah ada. Artinya apa? Akhlak mulia Rasulullah itu menyempurnakan akhlak mulia yang sudah ada. Jadi yang sebelumnya udah ada akhlak mulia, dengan hadirnya Rasulullah itu jadi lebih sempurna. Artinya apa? Akhlak mulia Rasulullah itu lebih mulia, lebih sempurna daripada akhlak mulia orang-orang sebelumnya. Bahkan lebih mulia daripada orang-orang sesudah Nabi wafat. Jadi sampai sesudah Nabi wafat, sampai hari kiamat nanti, kita nggak akan nemuin ada manusia yang lebih baik, lebih mulia sifatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Kita ketemu orang yang baik banget ya, pemurah. Rasulullah lebih baik, lebih umur. Kita nemuin orang yang, ya Allah, dia sayang banget. Rasulullah lebih penyayang. Ya Allah, ramah banget ya tuh orang. Rasulullah lebih ramah. Itu makanya disebutnya sebagai uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah, Adlabi Al-Basri, juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain, dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis ini
diriwayatkan sumbernya dari Ali bin Abi Thalib. Sudah Abi bilang Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasul. Dia tinggal bersama Rasul. Artinya apa? Pasti dia paling kenal sama Rasul. Makanya di kitab Syama'il ini nanti kebanyakan yang meriwayatkan tentang perilaku dan sifat Rasul itu adalah orang-orang terdekat Rasul. Karena memang yang paling kenal sama Rasul, yang paling dekat sama Rasul. Nah itu yang mau Abi sampaikan, hadis yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi contoh, jadi teladan buat kita apa yang sudah dibacakan, sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, menjadi teladan, contoh yang baik. Itu aja dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita masuk